ia merayakan kemenangan sengsara Tuhan. Inilah puncak cinta Allah yang telah menghampakan dirinya, mengutus putranya hidup sengsara sampai wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua dari kegelapan dosa. Maka marilah kita berkumpul di sini untuk merenungkan sengsaranya, menghormati salibnya, serta mendoakan keselamatan seluruh dunia. Kita memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh dengan kita, karena ia adalah Allah dan manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela, dan sekalipun penderitaan itu sudah tampak datang, ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Maka jelaslah bahwa maut bukan titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya hari ini kita merayakannya dengan penuh rasa syukur dan gembira. Upacara pada hari ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, liturgi sabda, untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus. Yang kedua, penghormatan salib, untuk memusatkan perhatian pada salib sebagai sumber kebahagiaan. Yang ketiga, komuni, untuk memberi kesempatan memetik buah salib. Namun pada hari ini, di tempat ini kita tidak merayakan Ekaristi. Nanti kita akan merayakan komuni batin. Marilah kita membangun suasana hening dalam penghormatan iman yang mendalam untuk merenungkan misteri sengsara Yesus. Untuk itu marilah kita berdiri untuk mengawali perayaan ini. Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menghimpun umat-Mu berkumpul di sini pada hari agung ini. Kami hendak mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersengsara dan wafat di kayu salib. Kami mohon, tariklah kami semua pada salib Putra-Mu, agar kami semakin memahaminya sebagai satu-satunya harapan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Akan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang berkebun melihat dia,
rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah kersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia, keindahan pun tidak ada padanya. Maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa arti menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Pada kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita, dia diremehkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia memberikan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak merumurkan dia dengan sengsara, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hambaku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai cerahan. Ini sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka, padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdosa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur nomor 820.
966. Marilah kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus saat untuk wafatnya disalib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Marilah kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama-sama dengan muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus berkata, "Akulah Dia." Juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus berkata, "Siapa yang saudara cari?" Dan mereka
aku katakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi. Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, dari semua yang kau berikan kepadaku ya Bapa, tak seorang pun kau biarkan hilang. Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pedang pada hamba Imam Agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka mengiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Engkau kan juga murid orang itu. Kata Petrus, Bukan. sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepada mereka, "Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya.
Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung? Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Anas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Engkau kan juga seorang dari muridnya. Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus. Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok. Kita nyanyikan 480 baik 3 dan 4. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk ke balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan. Seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan. lalu
Pilatus berkata, periksalah sendiri dan adilah dia menurut hukummu sendiri. orang-orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apa engkau raja bangsa Yahudi? jawab Yesus. Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri, serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku? Apa yang kau lakukan? kemudian Yesus memberi jawaban ini. Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja. lalu Yesus menyahut, Benar saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengarkan suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak, Jangan dia melainkan Barabas. adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus dan selai mantel ungu untuk mereka kenakan pada tubuhnya.
Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, Lihatlah manusia ini. Kita nyanyikan kalimat 80 bait 5 dan 6. ketika imam-imam kepala dan penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus. Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. Orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum dan menurut itu dia harus mati, sebab dia mengaku putra Allah. mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari manakah engkau? tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau berbicara kepada aku. Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau? jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Kalau Tuhan membebaskan dia,
Mendengar itu Pilatus keluar, mengantar Yesus keluar, dan duduk di kursi pengadilan, di tempat yang disebut lantai ubin, atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Buang, buang saja, salibkanlah dia. kata Pilatus kepada mereka. Aku harus menyalibkan rajamu. Para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami adalah Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Kita nyanyikan 485. Thank
keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan ini ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis Raja bangsa Yahudi, tetapi ia sendiri berkata, Saya Raja bangsa Yahudi. tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis tetap kutulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan selai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangannya di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. lalu Yesus berkata kepada muridnya, Itulah ibumu. dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, Aku haus. di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu menunjukkan ke mulutnya. Sesudah mencicip cuka itu, ia berkata, Selesailah sudah. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya.
Hari itu persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan. Lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serjadu-serjadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombanya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan
sambil membubuinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Masih semangat Bapak Ibu Saudara sekalian? Baik, saya tidak akan memberikan khotbah, tapi saya akan mengajukan satu pertanyaan perenungan untuk kita dalam menghadapi apa yang sudah kita lakukan hari ini, yaitu mengenalkan wafat Tuhan. Pertanyaan yang umum yang sering ditanyakan pada kita, mengapa Tuhan wafat? Siapa yang bisa menjawab? Tuhan kok mati? Tuhan kok mati? Coba mari kita sharing. Mengapa Tuhan wafat? Tuhan kok mati? Siapa yang coba menjawab? Karena dosa manusia. Dan mengapa Tuhan kok wafat? Menyelamatkan banyak orang. Untuk menyelamatkan banyak orang. Ayo siapa lagi? Kita gali iman kita tentang Tuhan yang wafat itu. Karena itu sering ditanyakan kepada kita. Tuhan kok mati? Mana mungkin? Tapi hari ini kita merayakan. Dan nyata memang Yesus itu wafat. Maka pertanyaannya, mengapa Yesus wafat? Tadi sudah dijawab. Untuk menebus dosa manusia. Karena cinta kasihnya kepada kita. Apalagi? Untuk menggenapi nas kitab suci. Untuk menggenapi nas kitab suci. Oke, apa lagi? Ada lagi? Ini sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu mana? Ya dari Bali ini pasti hebat-hebat ini. Mana yang dari Bali? Hero. Hero. Pasti diajari suster kan? Ayo coba. Sekolah minggu. Mengapa Yesus wafat? Mengapa Tuhan kok wafat? Mati. Dia wafat dalam keadaannya sebagai manusia. Karena Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Oke. Karena Yesus itu manusia juga, sehingga dia wafat. Oke. Ada lagi? Ada? Baik, kalau pertanyaan seperti itu, maka yang harus kita perhatikan adalah kalau ditanya mengapa Tuhan wafat, maka kita harus tahu dulu siapa itu Tuhan. Siapa itu Yesus? Itu yang pertama harus kita tahu. Ya kan? Lalu yang kedua, dia itu
dalam tugas apa sehingga dia mengalami wafat. Mari kita coba. Siapa itu Yesus? Kita harus tahu dulu. Sehingga kita akan mengerti mengapa kemudian ia harus mati. Siapa itu Yesus? Ela. Mana Ela? Ini dari balai juga kan? Iya. Nah, sekolah di balai itu harus lebih hebat. Siapa Yesus? Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa lagi? Yesus itu yang kita tahu. Siapa Yesus itu? Firman yang menjadi manusia. Pertama itu Firman yang menjadi manusia. Di mana Firman itu adalah Allah. Berarti Firman itu Allah, lalu Allah menjadi manusia. Itu pertama. Yang kedua, siapa Yesus? Setelah menjadi manusia, kan Firman kemudian menjadi manusia, tinggal di antara kita. Nah, setelah menjadi manusia, apa tugas Yesus? Hah? Menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan dosa. Jadi kalau secara singkat bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Dan Yohanes ya. Hingga Allah itu tinggal di antara kita. Mengapa? Karena Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita, orang berdosa. Karena dosa manusia yang terancam dalam kebinasaan yang kekal. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka oleh karena itu manusia itu ada bagian dari Allah. Oleh karena itulah maka Allah mati-matian untuk membela manusia supaya bebas dari dosa. Karena akibat dosa adalah maut. Dan maut itu adalah kebinasaan yang kekal. Maka Allah itu kemudian mau menyelamatkan kita manusia berdosa itu, sehingga mengutus Yesus putranya. Tadi Firman menjadi manusia. Sejarahnya panjang dalam kitab suci. Kita bisa melihat sejarah keselamatan itu panjang sekali. Ya. Jadi karya keselamatan Tuhan itu tidak ujuk-ujuk, ataupun Tuhan yang wafat itu pun juga bukan ujuk-ujuk wafat, tapi memang sudah menjadi rancangan Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi karena Allah mencintai kita, manusia berdosa, sehingga jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk menyelamatkan dosa manusia adalah wafat. Mengapa? Karena tadi akibat dosa adalah mati, maut. Maka oleh karena itu ya Tuhan harus mengalami maut itu, kematian itu, sehingga kematian itu justru dikalahkan. Ingat ya, setelah Yesus wafat, Yesus tidak berada dalam kubur terus, tetapi Yesus itu yang menjadi kunci, sehingga wafat Yesus itu untuk benar-benar mematahkan maut itu, sehingga ia harus mengalami itu, mengalami kematian, sama seperti setiap orang yang ada dalam. Tapi Yesus bukan sebagai orang yang berdosa, namun ia untuk mematahkan kematian itu, maka jalan yang harus ditempuh
adalah jalan kematian. Wah, supaya dengan kematiannya maka maut itu dikalahkan dengan kebangkitannya sendiri. Maka Paskah besok itulah puncak dari misteri cinta kasih Allah. Maka kita harus mensyukuri karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Allah sendiri rela menjadi manusia dalam diri Yesus, seorang hamba yang mau rela menyerahkan dirinya, tubuhnya wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah cinta kasih Allah. Maka inilah misteri cinta kasih Allah. Mengapa demikian? Karena disebut misteri berarti belum bisa diungkapkan secara gamblang oleh akal pikiran kita. Kelak kalau kita sudah hidup bersama dengan Dia dalam kerajaannya kekal, baru kita akan melihat dengan kebenaran itu. Maka sekarang imanlah yang menghidupkan. Imanlah yang memberi kepada kita siapa Yesus. Jadi jelas mengapa Yesus harus wafat, karena memang itulah jalan satu-satunya yang ditempuh oleh Allah supaya bisa mematahkan kematian itu, ubah menjadi kemuliaan. Manusia yang hidup dalam dosa, yang dicengkeram oleh karena kematian itu, maka dipatahkan oleh wafat Yesus, dan dengan kebangkitannya maka diubahlah menjadi kemuliaan. Maka kata Yesus kepada kita, barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup. Inilah kunci di mana Yesus itu wafat dan kemudian bangkit, memberi cahaya hidup baru kepada kita. Semoga perayaan wafat Tuhan ini memberi motivasi kita memahami misteri cinta kasih Allah kepada kita. Walaupun tidak sempurna, tetapi kita bisa lebih memahami bahwa inilah perayaan cinta kasih Tuhan. Cinta kasih total tanpa syarat yang dicurahkan kepada kita, sehingga Yesus sendiri harus wafat, harus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Semoga Tuhan selalu menolong kita. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat Maria. Kita bangkit berdiri. Umat Allah yang terkasih, Allah merelakan putranya bagi kita. Bersama karunia-Nya yang maha besar itu, tidakkah Ia akan memberikan kepada kita segala yang baik dan yang berguna jika kita memohon kepada-Nya? Karena itu mari kita dalam kebersamaan ini dengan semua saudara seiman di seluruh dunia, kita menyampaikan kepada Allah beberapa wujud yang menyangkut kepentingan gereja dan masyarakat dunia. Bagi gereja, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja Katolik yang kudus. Semoga Allah berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Allah melanjutkan karya belas kasih-Nya terhadap semua putra-putrinya, agar mereka bertekun mengimani nama Tuhan dengan setia. Marilah kita berdoa. Ya Amin.
bagi Bapa Suci. Marilah kita berdoa bagi Bapa Suci Paus Fransiskus yang telah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga Allah berkenan melindungi dia sehingga tetap sehat walafiat, diberi kebijaksanaan dan ketabahan untuk memimpin umat dengan baik. Semoga umat yang dipimpinnya dengan setia mengikuti segala bimbingannya, sehingga semakin berkembang dalam iman. Marilah kita berdoa. Bagi para pejabat gereja dan seluruh lapisan masyarakat umat, khususnya negara kita Indonesia. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Adrianus Sunar, untuk semua uskup imam diakon, untuk semua pejabat gereja, dan untuk semua pemimpin umat di tiap-tiap jemaat, dan juga semua anggota gereja. Semoga masing-masing sesuai dengan rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, mengabdi kepada Allah dengan setia dan penuh iman. Marilah kita berdoa. Bagi kesatuan umat Kristen, marilah kita berdoa bagi semua saudara kita yang mengimani Kristus. Hanya Allah yang sanggup menghimpun mereka yang tercerai-berai. Ia pun memelihara mereka yang bersatu di dalam gerejanya. Semoga semua orang yang telah dikuduskan Allah dalam sakramen pembaptisan dipersatukan pula dalam iman dan cinta kasih. Marilah kita berdoa. Bagi mereka yang belum mengimani Kristus, marilah kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang belum mengimani Kristus. Semoga mereka dengan hidup jujur di hadapan Allah dapat menemukan kebenaran serta jalan keselamatan berkat terang Roh Kudus serta kesaksian kaum beriman. Marilah kita berdoa. Bagi mereka yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk saudara-saudari kita yang tidak mengenal Allah. Allah telah menanamkan ke dalam hati tiap manusia hasrat untuk mengenal penciptanya dan menemukan ketenteraman jiwa. Semoga di tengah awan gelap kehidupan ini, segala manusia melihat titik cerah kasih sayang Allah. Semoga mereka pun berkenan oleh kesaksian hidup umat beriman dan dengan gembira menyambut kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
Marilah kita berdoa bagi semua pemimpin negara. Semoga berkat bimbingan dan perlindungan-Nya, mereka sanggup mengusahakan damai dan kesejahteraan sejati bagi seluruh rakyat dan menjamin kebebasan beragama. Marilah kita berdoa. Bagi mereka yang menderita, marilah kita panjatkan doa kita untuk saudara-saudari kita yang menderita. Semoga Allah berkenan melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, menguatkan para tahanan, mengembalikan para pengungsi, melindungi orang yang sedang dalam perjalanan, mengantar pulang para perantau, dan menganugerahkan keselamatan abadi kepada mereka yang telah meninggal. Semoga mereka sekalian bergembira karena mengalami belas kasihan Allah serta bantuan rahmat-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, begitu besar cinta kasih-Mu kepada manusia, sehingga Engkau menyerahkan Putra-Mu yang tunggal untuk kami, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudilah mendengarkan serta mengabulkan doa-doa yang telah kami panjatkan kepada-Mu demi Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Kita lakukan dengan penghormatan salib kita berdiri. Persiapkan langsung nomor 500. 500. Untuk peralatannya 505. Kita menghadap ke sini. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita serahkan sujud kepada-Nya.
Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita sembah sujud kepadanya. Kita menyanyikan lagu nomor 507. Tentang Lagu bebas
saudara-saudari terkasih, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus. Maka bersama saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, mari kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan namamu. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Dua komuni batin. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Oleh karena itu, malah kita sujud dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita, berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami
berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kami mohon peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami. Semoga kami, karena telah mengambil bagian dalam misteri Paskah, Engkau memperkenankan hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nyanyikan lagu nomor 377. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita telah merayakan misteri sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pun telah menunjukkan penghormatan yang ikhlas kepada Dia yang tergantung di kayu salib yang tadi telah kita lakukan dalam penghormatan salib. Apa tanggapan kita selanjutnya setelah kita mengikuti perayaan suci ini? Mari kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan sehingga rela mengorbankan nyawa wafat bagi kita. Bersama Kristus yang dimakamkan, mari kita melanjutkan perenungan kita dalam keheningan sampai besok sore, yaitu malam Paskah. Maka mari kita mengakhiri perayaan suci ini dan kita tundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantarahan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga kita sekalian senantiasa selalu dilindungi dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Jumat Agung telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita beri Tuhan mengutus kita. Amin. Umat RSTM malam minggu kita malam Pasca kami baca masuk jam 7 malam dengan para petugas yang sudah kami jadwalkan Minggunya sekalian. minggunya gabung dari kilo 9 lagi para petugas juga dari sana lagi Jam 10. Jam jam 10 Wes kuat ya. Bahasa pinggang kok kayak ngene iki. Oh, pancing ya dulu. Mana Sulis? Mana? Panas dalam kan? Naik apa tadi Pak? Iya Pak. Naik apa? Motor.
Pak Paulus. Break. Paulus paling tua. Iya. Sambil. Yang kotak kotaknya ini. Iya, ini mohon maaf kotaknya habis. Tapi sama aja bu isinya. Makanya di dalam nyari-nyari mana kotak diisi di dalam. Berempat ya. Mana kuenya entah. Isinya sama, tapi kotaknya makanya keluar. Kata orang ada kue kita sama mampu terakhir. Nanti ku upload ke YouTube kebaktiannya itu. Ada kok apanya aku channelku. Channelnya ya. Udah. Dan iya, minggu lagi. Bagus. Nanti dimasukin YouTube. Umum kali ya, Pak. Dikasih sehat ya udah itu berarti nggak jaga berkah itu. Kita yang mana? Singkat, nanti singkat ceritanya. Ada lagi nonton film-filmnya. Ada banyak nonton kan. Banyak ceritanya. Pak Peter udah makan kue itu, Pak Peter? Udah. Jadi dibonceng siapa tuh, Lang? Oh iya, Pak Peter. Dari kemana? Ngapain? Penulisan. Mana masker?